Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita ketika kita berjumpa kembali di dalam ibadah di rumah tangga masing-masing dalam ibadah online GKMI Eklesia. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan mengawali dengan doa minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, hari ini Engkau memberikan kesempatan kami pribadi lepas pribadi untuk makin mengenal Tuhan, makin dekat dengan Tuhan melalui firman Tuhan, melalui khotbah yang disampaikan pada hari ini. Kiranya Engkau bertahta di atas semuanya itu Tuhan, dan Engkau hadir di dalam keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi dan siapapun. Dan melalui apapun mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini mendapatkan berkat. Engkau curahkan kasih karunia Tuhan, kemurahan-Mu kepada siapapun yang mendengar dan melihat serta menyaksikan khotbah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan, juga pimpin hamba-Mu yang mendengarkan. Biarlah Tuhan mendidik, membentuk kami seiring kami mendengarkan firman Tuhan. Karakter kami, tingkah laku kami makin hari makin menyenangkan Tuhan. Hidup kami makin berkenan di hadapan-Mu, dan jiwa kami Tuhan makin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk pemberitaan firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang sudah menjadi manusia dan hadir di tengah-tengah kami. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan tema, di luar Tuhan tak ada keamanan. Di luar Tuhan tidak ada keamanan. Maksudnya di sini ada di luar Tuhan itu tidak ada rasa aman. Firman Tuhan yang mendasari khotbah pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 31 ayat 1 sampai 9. Saya bacakan untuk kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Aman dalam tangan Tuhan untuk memimpin biduan. Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Sampai sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari yang konkret dan nyata. Saudara-saudara, di luar Tuhan tak ada keamanan. Saya masih ingat saudara, pada awal merebaknya pandemi COVID-19, ada seorang pimpinan asosiasi, salah satu asosiasi pengusaha di Indonesia, diwawancari oleh televisi nasional. Dalam wawancaranya itu dia mengatakan bahwa demikian, jika grafiknya tidak kunjung melandai, maka kemungkinan besar
Kami bertahan hanya sampai bulan September. Ini bicarakan masalah ekonomi, saudara. Ya memang betul, saudara. Saudara, hari ini kita sudah masuki minggu-minggu yang diawali dengan September. Daerah-daerah lain kalau sudah mulai September itu berarti sudah mulai merayakan Natal, sudah pasang pohon Natal, sudah memperdengarkan musik-musik Natal. Tetapi hari ini kita realistis saja, saudara, bahwa kita sudah masuk ke September. Tetapi grafik COVID-19 ini, saudara-saudara, yang positif itu tidak kunjung melandai. Ini real dan ini menuai tantangan bagi kita. Dan kita mau tidak mau harus berhadapan dengan realita ini. Tetapi satu hal yang menjadi penghiburan bagi orang percaya, dalam keadaan apapun, grafik corona yang belum melandai sekalipun, kita harus punya pegangan yang teguh bahwa ada satu-satunya pribadi yang bisa dijadikan sebagai andalan, yaitu Tuhan. Yesus Kristus itulah yang memberikan rasa aman dan ketenangan. Di luar itu tidak ada rasa aman, ketentraman, ketenangan yang sejati. Dunia memang menawarkan kenyamanan, kekayaan, kemakmuran, kesuksesan, tetapi hanya Yesus saja yang mampu memberikan keamanan dan ketenangan di dalam kehidupan kita. Bagaimanapun kondisi kita, grafik corona itu naik atau menurun atau melandai atau berhenti, Tuhan tidak pernah berubah. Yesus itu tetap memberikan keamanan, rasa aman, rasa tenang di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, dunia sudah berdamai dengan corona, menjalankan tatanan baru, new normal, dan sudah ada klaim vaksin atau obat yang mujarab untuk COVID-19 ini. Nah, itu terjadi pada bulan ini, bulan September, saudara-saudara. Ada klaim-klaim tentang vaksin COVID-19. Puji Tuhan. Bila itu memang demikian, kita patut syukuri. Tetapi saudara, apakah serta-merta ketakutan dan kegelisahan itu lenyap berganti senang? Dunia yang begitu murung karena COVID-19, begitu ditemukan vaksin dan obat, langsung mereka bisa bergembira, euforia, merayakan penemuan itu. Oh, belum tentu, saudara-saudara. Takutan dan kekhawatiran itu tetap masih ada. Dia itu bebal, saudara-saudara. Tidak pernah pergi. Disuruh pergi, kadang-kadang datang sendiri, saudara. Itulah ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran di dalam hidup manusia. Lalu di mana rasa aman dan tenang, saudara-saudara? Rasa aman dan tenang seperti tadi yang saya katakan, ada di dalam Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur yang kembali menegaskan, mengingatkan, memotivasi, dan kita harus mengingat bahwa tidak ada tempat atau ruang yang lain yang aman kecuali dalam lindungan Tuhan. Saudara-saudara, pemazmur menyuguhkan karakter Allah yang luar biasa. Karakter Allah yang dahsyat dengan berbagai macam simbolisasi dan ilustrasi. Ini sebuah kekayaan yang ada di dalam kitab Mazmur sebagai salah satu kitab yang paling banyak dibaca oleh umat Kristen dari dulu sampai hari ini. Baik sebelum corona, sesudah corona, tetap Mazmur itu menjadi penghiburan, menjadi sebuah bacaan yang memunculkan rasa sukacita, kedekatan dengan Tuhan ketika membaca Mazmur. Ada sebuah kekuatan penghiburan yang ada di dalam Mazmur itu, yang seharusnya menjadi bacaan wajib bagi umat Tuhan sampai hari ini. Nah, Mazmur hari ini memberikan dua gambaran karya Allah yang melindungi umatnya, melindungi Anda dan saya. Yang pertama, saudara-saudara, Allah memampukan kita terus bertahan. Itu dalam ayat 3 dan 4 saya bacakan, saudara-saudara. Di sini dikatakan, "Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku.
Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Saudara-saudara, benteng pertahanan itu tidak masalah perang saja. Tetapi benteng pertahanan itu menggambarkan bahwa kondisi Yerusalem pada waktu itu, saudara-saudara, dikelilingi oleh banyak gunung. Jadi kota Yerusalem yang dikelilingi oleh banyak gunung, banyak bukit, saudara-saudara, itu menjadi simbolisasi itulah Tuhan yang melindungi bangsa Israel, khususnya Yerusalem. Bangsa Israel bisa bertahan dari kepungan banyak musuh, saudara-saudara, melalui alam, yaitu gunung-gunung yang berjejer mengelilingi Yerusalem itu. Mazmur itu melihat, mensyukuri, dan hatinya itu langsung connect dengan Tuhan. Langsung dia mengatakan Tuhan itu gunung batu. Tidak sekedar gunung batu, diberikan tambahan yaitu apa? Gunung batu tempat pertahananku. Jadi saudara-saudara, tempat pertahanan itu adalah rasa aman. Seseorang di dalam kondisi perang, di dalam kondisi yang menakutkan, pada waktu itu orang itu merasa aman apabila berada di dalam benteng pertahanan. Benteng pertahanan itu dirancang sedemikian begitu kuat dan sangat kuat, sehingga menjadi tempat yang aman, tempat yang terakhir di mana seseorang itu merasakan aman dari kepungan para musuh. Saudara-saudara, begitulah Daud merasakan kasih sayang Tuhan. Dia merasakan aman. Dalam pengalamannya Daud itu mengalami kesengsaraan yang bertubi-tubi. Hidupnya yang diwarnai dengan gejolak, pemberontakan, masalah keluarga, jatuh di dalam dosa, pengkhianatan. Saudara-saudara, dia tetap bisa survive. Dia tetap bisa eksis. Dia tetap bisa ada dan menjadi pahlawan atau menjadi anak kesayangan Tuhan karena jiwanya dan hatinya itu terpaut dengan Tuhan. Dan dia mengatakan ketika melihat gunung-gunung yang mengelilingi Yerusalem, dia mengatakan hatinya itu langsung connect dengan Tuhan. Itulah tempat pertahanan. Tuhan itu seperti gunung, tempat pertahanan yang memberikan rasa tenang, nyaman walaupun di tengah peperangan. Saudara-saudara, hari ini kita masih dalam kepungan virus corona, di dalam hari-hari yang tidak menentu, di ambang resesi, saudara-saudara. Seperti yang dikatakan asosiasi pengusaha itu mengatakan, kami hanya mampu pada bulan September. Kalau September itu tidak melandai, kami tidak tahu bulan-bulan selanjutnya. Tetapi saudara, itulah prediksi manusia. Boleh menjadi pertimbangan, tetapi jangan memotivasi seorang untuk takut, karena ada Tuhan yang menjadi tempat yang aman bagaimanapun kondisi yang ada di luar diri kita. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, Dia memberikan keamanan, rasa aman, senang, dan tenang di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Yang namanya gembala itu tidak sekedar ngasih makan, tetapi namanya gembala dikatakan di dalam Mazmur tadi. Tuhan itu, saudara-saudara, dikatakan menuntun dan membimbing aku. Di dalam melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang penuh dengan ketidakpastian, masa-masa di mana seseorang itu hatinya itu selalu siaga. Kadang orang-orang itu banyak yang putus asa. Saudara-saudara, disitulah Tuhan Yesus mengundang Anda dan saya sampai hari ini untuk datang kepadanya, dan Dia akan memberikan bimbingan dan tuntunan sehingga kita itu bisa melewati setiap musim kehidupan. Sebelum corona, sesudah corona, masa normal, sampai nanti itu Tuhan tetap menyertai kita, membimbing dan menuntun kita. Jadi saudara-saudara, andalkanlah Tuhan supaya kita itu aman, tenang, dan senang. Itulah yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua adalah Allah meluputkan kita dari sengsara. Allah meluputkan kita dari sengsara.
Setahu saya ya, sampai hari ini jemaat GKM Eklesia itu tidak ada yang sengsara. Kami rohaniwan bersama dengan penatua majelis berusaha memonitor sedemikian rupa semampu kami, memonitor, melihat, memperhatikan jemaat-jemaat Tuhan, anggota-anggota Tuhan. Sejauh mana gereja itu bisa membantu, memperhatikan, dan memberikan mereka sukacita di tengah pandemi ini. Justru itulah saudara-saudara, peran gereja justru semakin tampak di dalam musim-musim pandemi seperti ini. Dengan tujuan apa saudara-saudara? Supaya melalui gereja, Tuhan bisa memakai gereja untuk meluputkan jemaatnya, Anda dan saya semua saudara-saudara, luput dari kesengsaraan. Kesengsaraan itu bisa ditafsirkan macam-macam saudara-saudara. Kalau anak ABG itu sengsara, saudara-saudara, kalau kuotanya habis. Kalau sebagai seorang ayah mengalami kesengsaraan itu kalau kehilangan pekerjaan, nggak ada pekerjaan, bangkrut, itu kesengsaraan. Seorang ibu punya pemahaman kesengsaraan yang berbeda. Begitu juga dengan pemuda-pemudi, youth itu punya konsep pemahaman atau level kesengsaraan berbeda. Tuhan tidak mau tahu tentang level pemahaman konsep kesengsaraan itu. Tetapi Tuhan hanya ingin memberikan sebuah keamanan, rasa aman, sebuah perlindungan, sebuah janji yang diberikan oleh Tuhan. Bahwa Allah meluputkan kita dari sengsara. Apapun itu bentuknya. Apapun itu pemahamannya, konsep kesengsaraan itu. Tuhan itu peduli terhadap Anda dan saya. Supaya kita itu luput dari kesengsaraan. Namanya luput itu sesuatu yang pasif ya saudara-saudara ya. Luput itu bukan karena karya kita sendiri. Tetapi luput itu ada kuasa yang lain. Yang membantu sehingga kita itu luput dari sengsara. Untung Pak Pendeta, saya ini luput dari kecelakaan. Berarti ketika dia itu selamat dari kecelakaan. Itu bukan karena keahlian, perhitungan dia, prediksi keahliannya bukan. Tetapi ada sesuatu yang lain yang dia tidak tahu dan dia itu luput begitu. Nah ini juga begitu. Ada kuasa yang lain yang bukan berasal dari kita, yang bukan dari orang lain. Tetapi ada kuasa ilahi yang memampukan kita itu bisa hidup, bertahan, survive sampai hari ini. Kan tidak ada yang kelaparan kan? Semua pada makan. Dan itu semua karya Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa, berkarya, sehingga kita itu bisa luput hari demi hari dari ganasnya virus corona itu. Bahkan saya pernah mengatakan kepada jemaat, kalaupun sampai kena virus corona, percayalah Tuhan tetap akan meluputkan kita. Dan Tuhan akan memakai banyak cara untuk melindungi kita. Supaya kita tetap berada di dalam perlindungan. Ya puji Tuhan saudara-saudara, sampai hari ini jemaat kita sehat-sehat. Itu berkat karya Tuhan. Saudara-saudara, Mazmur hari ini mengingatkan kembali bahwa apapun yang terjadi pada hidup kita, percayalah ada kuasa lain, ada karya yang lebih besar yang berada di luar kita, yang berasal dari Tuhan, sehingga kita itu bisa selamat dan luput dari segala sengsara sampai hari ini. Segala kesusahan kita bisa atasi, segala masalah bisa kita selesaikan. Segala lika-liku kehidupan bisa kita lalui bersama dalam pandemi ini. Itu berkat karya Tuhan. Ada karya ilahi, ada divine action. Sehingga kita itu benar-benar merasa diri kita itu safe, ya, aman sampai hari ini. Itu bukan dari mana-mana. Bukan dari sistem negara yang rapi. Bukan dari keputusan presiden yang bijaksana. Bukan dari sistem kesehatan yang baik. Ya itu bisa mendukung. Tetapi faktor utamanya bukan itu. Saya ingatkan lagi, faktor utamanya itu adalah karya Tuhan yang ada dalam hidup kita. Nah kalau begitu jangan mentang-mentang ya, ada karya Tuhan yang melindungi kita. Terus kita mengabaikan protokol kesehatan. Nah itu mengundang petaka namanya saudara-saudara. Tapi ingatlah hari ini,
Kita melakukan yang terbaik sehingga Tuhan memampukan kita untuk bisa luput dari segala kesusahan. Saudara-saudara, pengalaman Daud itu membuktikan ya, seperti di dalam ayat 8 dan 9. Dikatakan demikian dalam ayat 8 dan 9, aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Jadi bergembira bukan karena hasil kegagahan Daud dengan pasukannya yang luar biasa, bukan. Tetapi dia bersukacita karena kasih setia Tuhan. Hesed Elohim. Sebab engkau telah menilik kesengsaraanku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Saudara-saudara, pengalaman Daud membuktikan bahwa Daud itu walaupun gagah perkasa, banyak pasukan, banyak pahlawan-pahlawan yang luar biasa yang dikisahkan oleh Alkitab itu. Ada yang ahli memainkan tombak, ada yang ahli membawa pedang, ada yang ahli di dalam melempar batu, saudara-saudara. Ada yang menggunakan ya seperti yang digunakan Daud itu, saudara-saudara. Dia tetap rendah hati. Mengatakan kalau dia bisa sampai hari ini, saudara-saudara, itu adalah karya Tuhan. Luput dari segala sengsara. Kurang apa coba? Daud itu dikejar-kejar oleh Saul. Mau dibunuh oleh Saul. Ya, dihantam anaknya yang durhaka namanya Absalom itu. Kemudian dia dikejar-kejar oleh pasukan Saul. Bayangkan saudara-saudara, hanya ngejar satu orang di Gua Adulam itu. Saul itu mengerahkan 400 pasukan, ini satu orang saudara. Tetapi dia bisa survive, dia luput. Itu berkat karya Tuhan. Nah, kita harus meyakini bahwa kalau kita hari ini sehat, tidak kekurangan satu apapun, percayalah itu adalah karya Tuhan yang meluputkan kita dari segala masalah yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah mengatasi sengsara. Tuhan Yesus itu sudah menang terhadap kesengsaraan. Oleh karena itu saya yakin percaya Tuhan itu tidak ingin Anda dan saya itu sengsara. Mengalami masalah, dirundung masalah, saudara-saudara. Yang pikirannya itu masih dirundung masalah, terbukalah bahwa Tuhan itu ada. Dia membuka tangan dan mengundang kita untuk datang kepadanya untuk mengecap, mencicipi kelegaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu. Jangan terpaku pada pikiranmu, jangan memikirkan sendiri, tetapi serahkanlah kepada Tuhan, karena Dia yang sudah menang mengatasi segala sengsara yang begitu dahsyat di muka bumi ini. Yesus sudah menang atas kesengsaraan, dan Dia terus-menerus mengundang kita untuk datang kepadanya, supaya kita itu merasakan kelegaan, kita merasakan sukacita, kita merasakan aman, tenang, dan merasakan shalom di dunia ini, walaupun di tengah pandemi. Saudara-saudara, sebagai penutup, ada sebuah kisah tentang misionari. Jadi Pak misionari ini dia membuka ladang pelayanan di daerah Papua Nugini sana, saudara-saudara. Dia membuka ladang pelayanan, kemudian berkembang, akhirnya dia untuk membantu perekonomian gereja atau perekonomian orang-orang warga setempat, dia membuat kebun nanas. Jadi dia membuat kebun nanas yang sangat luas, begitu saudara-saudara. Ketika ditanam, kemudian mulai tumbuh luar biasa, masanya berbuah. Tetapi sayang saudara-saudara, ketika masa berbuah itu, malam-malam itu nanasnya dicuri. Saudara-saudara, nanasnya dicuri. Wah, kecewa saudara-saudara. Akhirnya dia membuat strategi, membuat pagar. Membuat pagar tetap tidak mengatasi. Nanas itu ketika panen tetap dicuri. Segala upaya sampai dia racun apa macam-macam dicoba, ya, tetap tidak berhasil. Orang-orang itu tetap survive untuk mencuri nanasnya itu. Orang-orang yang ada di sekelilingnya itu tetap mengintip dari kejauhan. Nanti kalau panen nanas itu, pasti
akan diambil oleh penduduk setempat. Akhirnya saudara dalam keputusasaan dia pulang ke Amerika. Ketika pulang ke Amerika dia sharing di gerejanya. Kemudian ada seorang penatua dan hamba Tuhan senior begitu memberikan nasihat. Ya sudahlah, kamu membuat kebun nanas itu untuk apa? Kan untuk pelayanan. Iya kan? Untuk pelayanan. Jadi tidak usah kamu terlalu ngoyo begitu ya. Memforce diri memikirkan sedemikian rupa untuk menjaga tetap aman kebunmu itu. Tetapi serahkanlah kebun nanasmu itu kepada Tuhan. Tuhan yang akan melindungi. Tuhan yang punya cara. Tuhan akan memberikan kejutan kepadamu. Bagaimana Tuhan itu berkarya. Ya betul saudara-saudara. Ya. Pernah juga dia sudah menjajal. Mendatangkan anjing-anjing yang ya sudah terlatih dari Amerika. Ada herder, German Shepherd itu. Ada Rottweiler, nggak ngatasi saudara-saudara, tetap kalah sama penduduk setempat. Akhirnya dia teringat dengan kata-kata penatua dan pendeta seniornya itu. Dia berserah kepada Tuhan dan malam-malam dia setiap pagi berdoa untuk kebun nanasnya itu dan puji Tuhan. Ya. Ada sesuatu yang berbeda. Dia ngomong kepada pencuri-pencuri itu, penduduk-penduduk setempat, diumumkan bahwa kebun nanas itu sekarang bukan milik saya sebagai misionari, tetapi saya serahkan kepada Tuhan. Nah dari situ saudara, ketika misionari ini ngomong begitu, lalu orang-orang yang selama ini mencuri nanasnya itu pada menangis dan mengaku kepadanya, pantas Pak Pendeta, selama ini anak-anak kami sakit semua gara-gara nanas itu. Oh ternyata nanasnya itu serahkan pada Tuhan, milik Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan punya cara. Lalu misionari itu semakin mantap bahwa keamanan kebun nanas ini ada dalam tangan Tuhan. Itu juga dengan saudara dan saya. Rasa aman, tenang, senang dalam hidup kita di tengah pandemi ini. Hanya di dalam tangan Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, kita bisa mengatakan bahwa kehidupan memang tidak selalu baik. Bahkan ada sisi-sisi yang mengecewakan. Sosial media tidak menawarkan apa yang baik, justru dijejali dengan hal-hal yang buruk. Pun hari esok saudara belum tentu baik. Tetapi ingatlah ada satu hal yang dalam hati kita harus kita pikirkan, simpan perenungan dalam hati kita dan memotivasi hidup kita. Apa itu? Ada satu pribadi yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap baik. Kemarin, hari ini, maupun esok dan selamanya. Dia selalu memperhatikan kita dan memberikan yang terbaik, ketenangan, rasa aman. Tuhan Yesus itu baik selama pandemi, setelah pandemi, new normal, dan memasuki tahun akan datang. Baik ditemukan vaksin, ditemukan obat, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia baik untuk Anda dan saya. Baik kepada saudara-saudara yang menyaksikan, mendengarkan, dan menonton firman Tuhan ini. Tuhan Yesus itu tetap baik untuk Anda dan saya. Amin.